Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali hari ini siang hari ditemani oleh Putri dan juga Celia Alexandra di Apa Kabar Indonesia Siang. Beragam informasi akan kita hadirkan. Ada informasi apa saja hari ini, Putri? Ya, informasinya pastinya kita masih euforia ya dalam semangat ya menyambut Presiden baru Prabowo Subianto, dan tadi pagi sudah ada pelantikan menteri dan sore hari ini juga dikabarkan akan ada pelantikan wakil menteri oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi kira-kira masyarakat udah pada nyopot-nyopotin mungkin bingkai ataupun foto Presiden lama. Udah pada beli yang baru juga ya? Baru belum, udah pasang yang baru belum? Karena kita punya Presiden baru. Nah, tapi sebelum kita ngebahas persiapan, mungkin tadi juga kita akan review sedikit pelantikan menteri. Nanti kita juga akan hadirkan informasi persiapan pelantikan wakil menteri. Kita akan hadirkan informasi pertama terlebih dahulu untuk Anda pemirsa. Warga di Kota Pekanbaru Riau dihebohkan dengan penemuan mayat di sebuah parit di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Riau. Mayat berjenis laki-laki ini diduga tewas karena kelelahan. Jasad laki-laki yang diperkirakan berusia 30 tahun ini yang tidak diketahui identitasnya diduga korban tewas akibat tenggelam di sebuah parit yang tepat berada di pinggir jalan protokol Kota Pekanbaru Riau. Saksi mata yang berada di sekitar lokasi sempat melihat korban marah-marah dan berlari terjun ke parit tersebut. Warga yang melihat korban yang terjun ke parit, warga pun sempat berniat menolong korban. Namun korban sempat berhasil naik ke pinggir parit dan sempat bernafas. Namun naas, tak berselang lama, korban yang diduga kelelahan tewas di lokasi. Awalnya kan dia ini bang, marah-marah. Terus dia berlari dan terjun ke parit itu bang. Kami tengok dia kan berenang, dan itu enggak, kami biarkan aja bang, 5 menit, dan itu kami tengok lagi udah nggak ada air gerak. Kami tengok dia nggak ada, kami sana, udah di tepi dah bang. Udah, berarti kita temukan udah meninggal. Masih ada bernapas sedikit bang. Masih sempat bernapas. Sudah jatuh, udah nggak ada lagi dia. Udah nggak ada lagi. Sempat bergerak dia kan, udah jatuh nggak ada lagi. Pasca ditemukannya mayat laki-laki itu, pihak kepolisian datang ke lokasi untuk mengevakuasi mayat tersebut. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Faza Ramadan, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, seekor sapi milik warga Sleman, Yogyakarta ini jatuh ke dalam sumur sedalam 8 meter. Evakuasi berlangsung dramatis karena besarnya badan sapi dan sempitnya diameter sumur. Sapi milik Lanjar Basuki tercebur sumur di Dusun Ngentak, Sumberadi, Melati, Sleman. Sapi ini sebelumnya mengamuk dan terlepas saat pertama kali tiba, usai dibeli dari Purworejo. Sapi berbobot hampir 1 ton tersebut kemudian masuk ke kandang ayam lalu jatuh ke dalam sumur sedalam 8 meter. Besarnya badan sapi dan sempitnya diameter sumur membuat proses evakuasi berlangsung lama dan juga dramatis. Nah, saya cari-cari nggak ketemu, ternyata di kandang ayam. Setelah itu mau saya tutup pintunya, sapinya nabrak kandang ayam, terus setelah itu loncat ke atas sumur ya. Terus jatuh bokongnya dulu. Setelah 2 jam, sapi akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat meskipun mengalami luka. Kurang lebih hampir 2 jaman kurang lebih. Setelah dievakuasi tadi dibawa kemana itu Pak? Untuk setelah dievakuasi tadi, sapi juga masih hidup, langsung kita bawa ke pemiliknya, langsung kita bawa ke kandang. Usai dievakuasi, sapi kemudian dibawa ke kandang dan diberi makan. Dari Sleman, Yogyakarta, Andre Prasetyo, TV One mengabarkan. Ngelak banget itu lah, ya Allah. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Tebo, Jambi ditangkap polisi usai mencabuli keponakannya sendiri yang masih di bawah umur. Pelaku tak kuasa menahan hawa nafsunya karena sudah 15 tahun menduda. Dari jauh deh. Biar nampak beda. Inilah sosok seorang duda pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur yang ditangkap polisi dari dalam hutan tempat persembunyiannya di wilayah Kecamatan Tujuh Koto, Kabupaten Tebo, Jambi. Pelaku berinisial ZF berusia 39 tahun ini ditangkap karena ketahuan mencabuli keponakannya sendiri yang masih berusia 15 tahun. Di hadapan polisi, korban mengaku sudah 2 kali menjadi korban pencabulan yang dilakukan pamannya, yakni sejak bulan Agustus lalu.
Pada kejadian kedua, aksi bejat pelaku kepergok oleh sepupu korban dan langsung meneriaki pelaku. Pelaku mengaku menjalankan aksinya saat korban mengantarkan nasi ke kebun, karena pelaku tinggal di kebun sudah belasan tahun setelah bercerai dengan istrinya. Datang ibunya, si korban diminta untuk mengantar makanan, yang mana keberadaan pelaku tinggal di pondok kebun. Informasi dari korban sudah berapa lama? Kejadian ini di bulan Agustus kemarin. Ada 2 kali perbuatan pencabulan. Nah, pada saat kejadian yang kedua ini, si pelaku ini terlihat oleh sepupu daripada korban. Perbuatan pada saat menarik korban, memeluk itu, dilihat, dan korban berteriak. Sementara pelaku mengaku mencabuli keponakannya itu karena tak kuasa menahan nafsu akibat ia sudah lama menduda. Hilapnya apa penyebabnya? Penyebabnya ya nafsu lah kan. Nafsu ya. Tidak ada penyebab lain. Ya tak ada lah. Tidak ada. Kini pelaku dan sejumlah pakaian yang digunakan saat terjadinya pencabulan sudah diamankan di Polres Tebo. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Ini informasi mengenai pesawat Sam Air yang jatuh di tambak ikan milik warga tidak jauh dari runway Bandara Panua, Pohuwato, Gorontalo. Pesawat perintis tersebut terbang dari Bandara Jalaluddin Gorontalo pada pukul 7:03 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Bumi Panua Pohuwato. Dari video amatir milik petambak ikan di lokasi, pesawat Sam Air terlihat berputar sebelum akhirnya jatuh. Pesawat sebenarnya akan mendarat di landasan Bandara Pohuwato Gorontalo, tetapi pesawat terlihat berputar-putar dan bermanuver ke kiri lalu jatuh di tambak warga. 4 orang tewas di lokasi, masing-masing 3 awak pesawat dan 1 penumpang. Jadi proses memang untuk landing, tetapi mereka tidak sempat landing dan melakukan manuver kembali, dan pada saat melakukan manuver maka disitulah terjadi insiden. Jaraknya dari bandara itu berapa? Perkiraan saya dari bandara hanya kurang lebih sekitar 100 sampai 150 meter. Sisi kiri dari runway 27. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Pagar tembok Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Blora, Jawa Tengah ambrol menimpa 2 rumah warga. 1 unit sepeda motor milik warga rusak parah. Akibat hujan deras disertai angin yang terjadi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah mengakibatkan pagar tembok milik Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Blora ambrol menimpa 2 rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun 1 sepeda motor milik warga rusak parah akibat tertimpa reruntuhan tembok. Selain sepeda motor, rumah bagian depan kedua rumah warga tersebut juga rusak. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Ini pasca pelantikan dari Presiden dan juga Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sejumlah pengrajin figura di Cirebon, Jawa Barat mulai dibanjiri pembeli. Ya, sementara di Lebak, Banten, sejumlah sekolah mulai mengganti foto presiden lama dengan foto presiden baru. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI hari Minggu kemarin. Momen penting ini menjadi berkah tersendiri bagi sejumlah pedagang figura di kota Cirebon, Jawa Barat. Para pengrajin figura itu kebanjiran order foto Presiden dan Wakil Presiden. Mereka disibukkan dengan membuat bingkai dan memasang foto Presiden dan Wakil Presiden yang baru.
Sebagian besar konsumen yang memesan figura presiden baru ini rata-rata dari institusi pemerintah, sekolah, dan lainnya untuk dipajang di kantor-kantor mereka dengan mengganti foto presiden sebelumnya dengan presiden yang baru. Oh, tapi sudah mulai banyak ya Pak pesanan? Iya, ini juga tuh pesanan tuh. Pesanan ya? Iya. Sebagian besar dari mana aja Pak pesanannya? Pesanannya ya sekitar Cirebon. Cirebon. Dari instansi mana aja? Ya ada yang dari Indramayu, ada yang ya pokoknya macam-macam. Iya. Sejumlah sekolah di Kabupaten Lebak, Banten mulai mengganti foto presiden dan wakil presiden lama dengan foto presiden dan wakil presiden baru. Satu persatu ruangan di SMK tersebut mulai mengganti foto presiden lama dengan foto presiden baru Presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Tak hanya di ruang kelas, ruangan guru dan juga kepala sekolah serta ruangan lainnya juga diganti. Pemasangan ini sudah dilakukan sejak hari kemarin dan Senin ini. Para pelajar dan guru ini berharap pemerintahan Prabowo dapat membawa Indonesia lebih maju. Dari Cirebon, Jawa Barat, Lebak, Banten, tim TV One mengabarkan. Prabowo Subianto menunggangi mobil maung Garuda buatan PT Pindad berplat Indonesia 1 menuju ke Istana Kepresidenan Jakarta. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Ini Presiden Prabowo Subianto semalam menjamu makan malam para pimpinan negara undangan di Istana Negara Jakarta. Ya, betul sekali. Jamuan makan malam ini sebagai apresiasi kehadiran para pimpinan negara saat pelantikan Prabowo Gibran kemarin. Honor for me personally, but more important. Presiden Prabowo Subianto menjamu tamu negara dengan makan malam bersama di Istana Negara Jakarta pada Minggu malam kemarin. Jamuan ini perdana dilakukan Prabowo usai resmi menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia. Di hadapan pimpinan dan perwakilan negara sahabat, Prabowo mengaku merasa terhormat. Ia menuturkan penghargaan tertinggi kepada tamu yang hadir. Selain itu, ia juga berjanji akan berupaya melanjutkan hubungan antar negara yang telah terjalin sejauh ini. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengajak para tamu untuk bersulang demi kemakmuran semua negara. We would like to continue this relationship and this friendship. Indonesia would like to be the best of neighbors, the best of partners, to work together for the common good, common peace, common prosperity. Thank you very much. Jamuan makan malam tersebut diwarnai tari tradisional dari Bali serta orkestra yang disajikan mahasiswa Universitas Pertahanan. Agenda tersebut dihadiri oleh sekitar 20 perwakilan negara, diantaranya adalah Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah, PM Timor Leste Sananda Gusmao, PM Papua Nugini James Marape, PM Singapura Lawrence Wong, dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melantik para Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta pagi hari ini. Sebanyak 53 menteri, kepala badan, dan kepala staf telah dilantik Presiden Prabowo pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh para menteri di Kabinet Merah Putih. Usai melantik para menteri, rencananya sore nanti Presiden akan melantik para wakil menteri di Istana Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Pemirsa, usai dilantik, Presiden Prabowo Subianto di periode 2024-2029 ini menunggangi mobil maung Garuda buatan PT Pindad berplat Indonesia 1 menuju ke Istana Kepresiden Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto langsung bertolak ke Istana Kepresidenan Jakarta setelah resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Berbeda dengan kendaraan yang ia tumpangi saat berangkat dari kediamannya di Kertanegara menuju Senayan, Presiden Prabowo Subianto memilih menggunakan mobil Maung Garuda buatan PT Pindad berplat Indonesia 1 menuju ke Istana Kepresidenan. Iring-iringan mobil yang ditunggangi Presiden Prabowo Subianto berwarna putih, berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya yang menggunakan iring-iringan mobil berwarna hitam. Maung Garuda yang ditunggangi Prabowo merupakan MV3 Garuda Limousine buatan PT Pindad. Mobil ini merupakan pengembangan terbaru dari MV3 yang didesain khusus untuk mengakomodir arahan dari Presiden Prabowo sebagai bentuk kemandirian bangsa Indonesia. MV3 Garuda Limousine berbeda dengan Maung standar. Dengan tampilan yang lebih panjang, Maung Garuda memiliki bobot 2,95 ton dengan dimensi panjang 5,05 meter, lebar 2,06 meter, dan tinggi 1,87 meter. Kendaraan ini merupakan kendaraan Presiden dan Wakil Presiden RI. PT Pindad mengklaim spesifikasi Maung Garuda yang memiliki tampilan eksklusif dan maskulin, memiliki proteksi tinggi, kenyamanan dengan material berkualitas, dan fitur yang mutakhir. Eksterior Maung Garuda dilengkapi dengan kaca anti peluru yang memiliki proteksi tinggi. Selain itu, automatic footstep yang memudahkan pijakan keluar masuk mobil. Sementara untuk ban berukuran R21 dengan tipe run flat layer yang bisa tetap melaju meski alami kebocoran. Simbol logo Garuda dengan kepak sayapnya tampak di berbagai bagian kendaraan, seperti velg dan juga grill. Desain grill Maung Garuda terinspirasi motif batik Parang. Untuk bagian interior, mobil ini dilengkapi fitur keamanan di seluruh bidang kendaraan dengan material composite armor menggunakan material wood finish accent yang dilengkapi kursi penumpang captain seat dengan pengaturan elektrik yang disertai leg rest dan juga panel kontrol limo layar sentuh. Selain itu juga dilengkapi head unit 12 inci, kamera 360 derajat, LED Smart TV, cold storage dan juga portable Wi-Fi. Dari Jakarta dan Bandung, tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto menggunakan mobil Maung Garuda buatan PT Pindad saat meninggalkan gedung MPR menuju Istana Negara. Lalu apa sih sebenarnya keistimewaan mobil Maung Garuda sehingga Presiden Prabowo mau menggunakan mobil buatan dalam negeri itu? Sudah bergabung bersama kami Bapak Sigit P. Santosa, Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad. Selamat siang Pak Sigit. Selamat siang. Baik, Pak Sigit boleh dijelaskan sedikit mobil Maung Garuda yang digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin itu seperti apa speknya, mungkin sejarahnya kenapa namanya Maung Garuda, boleh Pak dijelaskan? Ya terima kasih Mbak, ini memang satu sejarah, kami di PT Pindad selalu melakukan inovasi. Sejarahnya Maung ini kita kembangkan sejak tahun 2017-2018 di mana kita mengembangkan kendaraan taktis. Kalau di Jawa Barat adalah Maung menjadi bagian dari nama yang legendaris sebagai pejuang dan sebagai sosok yang tangguh. Kami kembangkan dari mulai Maung versi 1 MT1, kemudian itu khusus untuk militer taktis, kemudian kita kembangkan ke MV2 yang bisa harapannya waktu itu kita kembangkan untuk sipil dan militer. Tapi itu semua masih prototipe. Kita sekarang ke Maung versi 3 di mana lebih compact, lebih agile, kemudian juga memiliki standar yang cukup tinggi untuk off-road dan on the road. Itu yang sejarah MV1, MV2, MV3. Nah, kami sekarang sudah memiliki kontrak dengan Kementerian Pertahanan untuk kebutuhan TNI cukup besar, 4.100 sampai kita akan kembangkan menuju ke 8.000 dan 10.000 kemungkinan, tergantung nanti ketersediaan dari dana. Tapi kami sudah berkontrak saat ini cukup besar, ribuan. Nah, ini kemudian kami sudah melakukan produksi massal saat ini di produk di Pindad Manufacturing
plan yang ada di mitra kami di Bekasi. Nah ini sejarahnya, tapi kemudian ada kebutuhan di mana untuk kebutuhan Bapak Presiden kita memerlukan maung yang bersifat eksklusif untuk Presiden yang memiliki kemampuan jelajah yang cukup baik karena medan yang akan digunakan oleh beliau, dan juga ketahanan dan keamanan terhadap potensi-potensi keamanan terhadap beliau. Dan kami kembangkan maung limusin ini dengan tentunya harus luxurious, VVIP quality dari eksterior dan interior. Kemudian juga terhadap fitur-fitur keamanannya kami kembangkan sehingga berkenan untuk Bapak Presiden. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, ini maung Garuda ini kan digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama dengan wakil untuk nanti selama bertugas begitu. Ini apakah permintaan khusus dari Pak Presiden atau dari PT Pindad yang mengajukan menggunakan mobil tersebut? Dua-duanya, Mbak. Jadi Bapak Presiden memberikan challenge kepada kami, apakah bisa, apakah kami harus import. Kami bilang, Bapak, kami siap, Bapak. Jadi Pindad melakukan perancangan desain, kami punya desainer yang sangat muda, project manager dan engineer sangat muda yang sangat tekun, sehingga dengan challenge tadi kami wujudkan dan alhamdulillah beliau sangat berkenan. Baik. Oke, Pak Sigit, kalau yang dipakai Pak Prabowo itu model terbaru atau sebetulnya itu versi yang sudah dimodifikasi dan butuh berapa lama untuk membuat mobil maung Garuda ini? Jadi kalau MV3 sendiri ini kita kembangkan sekitar 2 tahun lalu, tapi ini adalah varian terbaru. Jadi bukan modifikasi tapi varian baru yang long wheelbase, sehingga untuk VVIP memiliki legroom yang cukup longgar dan cukup nyaman, dan bahkan bisa untuk istirahat, untuk beliau istirahat. Ada leg rest, ada almost flat seat back gitu ya. Jadi ini memang varian terbaru dari MV3 kami untuk long wheelbase. Oke. Pak Sigit, tadi Anda sampaikan ini diproduksi secara massal begitu ya. Apakah bukan hanya Presiden saja yang menggunakan mobil maung Garuda ini atau akan dijual secara bebas begitu atau gimana, Pak? Itu kami tentunya akan sangat bangga apabila di kemudian hari bahwa maung ini akan digunakan secara umum oleh publik. Jadi kami memang ini bagian dari inovasi anak bangsa, para engineers kami yang sangat muda-muda, dan juga animonya luar biasa besar. Tentunya kami tidak ingin mengecewakan masyarakat ke depan maung jenis Garuda ini akan kami jadikan kemungkinan besar kendaraan VVIP, tentu yang up level ya, yang luxurious up level. Tapi dari si produksi massal pun sudah terjadi sekarang yang maung baseline yang short wheelbase sudah mass production. Untuk yang yang luxurious ini kami sedang lakukan studi pasar, Mbak, dan juga tentunya cukup banyak yang masuk ke kami akan pertimbangkan ke depannya untuk umum dan juga untuk yang VVIP. Demikian, Mbak. Baik, Pak Sigit, setelah dipakai oleh Pak Prabowo kemarin, nah setelah itu apakah PT Pindad ini sudah masuk banyak pesanan begitu dari mungkin kelas konglomerat untuk pesanan mobil yang sama dengan yang digunakan oleh Pak Prabowo? Seperti biasa, Mbak, ini luar biasa beliau kepedulian terhadap produk dalam negeri. Tentunya dengan beliau menjadi promoter of the innovations dari anak bangsa ini luar biasa. Cukup banyak yang masuk ke kami, para pejabat, kemudian para tokoh-tokoh masyarakat menanyakan, Mas, kapan ini diproduksi untuk umum? Kami pastikan bahwa produk ini akan kami lakukan feasibility study terhadap market, dan juga kami akan lakukan juga sertifikasi ke Kementerian Perhubungan untuk sipil. Kalau yang militer sudah masuk, kami sudah melakukan sertifikat kelayakan militer, sudah tidak ada masalah. Tapi yang sipil ini, Pak, kami punya kewajiban karena Undang-Undang tahun 2009 ya, itu kita harus penuhin agar kita tidak melanggar aturan. Demikian, Pak. Waiting list nggak nih, Pak? Siapa tahu Putri nanti mau beli nih kayaknya, Pak.
Kalau optimis, saya optimis sekali Mbak, karena ini mohon maaf teman-teman di Pindad cukup banyak sekali yang order untuk ini. Kami minta teman-teman dan para tokoh masyarakat dan teman-teman publik untuk bersabar sehingga kami selesai proses due diligence dan sertifikasi. Setelah itu kami akan gandeng semua. Ini masalahnya kan, ini kan kita harus membangun ekosistem Mbak. Ekosistem industri otomotif, industri kendaraan taktis itu cukup lebar, ya, cukup besar. Dari level 1, 2, 3, dan 4. Jadi membangun ekosistem itu tidak mudah. Mudah-mudahan kita sukses dan nanti masyarakat bisa menggunakan. Tapi kami optimis. Tapi apakah yang diproduksi secara massal ini akan sama dengan mobil dari Presiden yang anti peluru juga atau seperti apa speknya nanti Pak? Tergantung kepada permintaan Mbak. Jadi ini ada varian yang limusin, ada varian VVIP yang public. Tapi terus terang kalau kami inginnya kalau mass production itu ya kalau yang limusin ini hanya terbatas. Tapi kalau yang VVIP mungkin cukup banyak nanti. Kira-kira begitu. Baik, Pak Sigit, terakhir mungkin Pak Sigit, untuk desain ini terinspirasi dari merek mobil lainkah? Terus juga kalau kita mau order berapa lama pesannya dan harganya Pak, boleh nggak kita tahu? Kalau inspirasi Mbak, ini kami itu kombinasi antara sedan dan SUV. Karena kami ingin gagah kekar seperti Maung sehingga bisa off-road. Bahkan suspension, independent suspension, diversion lock dan lain-lain itu kita untuk taktis. Harus gagah. Tapi untuk riding, karena VVIP harus seperti sedan. Jadi inspirasi kami adalah mix antara dua tadi. Kalau brand tertentu tidak ada Mbak, ini adalah branding Pindad Maung dan branding Pindad Garuda. Ini branding kami yang khusus. Tadi ada pertanyaan tentang nama Pak. Nama ini kami iterasi berkali-kali. Kami coba usulkan ke teman-teman, kepada Bapak Presiden dan teman-teman juga di TNI. Akhirnya kami berkesimpulan ini ternyata Garuda adalah Garuda yang terpilih. Yang sebelumnya kan oleh Bapak Presiden yang Bapak Jokowi adalah Maung. Tapi untuk yang limusin ini alhamdulillah dipilih Garuda. Ke depan intinya berapa lama tergantung kepada hasil due diligence kami. Berapa harganya ya mungkin ini antara ini Mbak sebagai patokan aja Mbak. Up level Fortuner dan up level Pajero dan yang atasnya nanti kita batasin di angkanya Rubicon Mbak. Jadi kami ingin kompetitif lah. Ini adalah niche market yang kami tidak ingin berlawan head to head dengan yang lain. Kami ambil di tengah-tengah aja. Kira-kira begitu. Oke, baik. Pak Sigit, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga ini produksi dari Indonesia ini makin terus digencarkan begitu ya. Dan tidak hanya pasar domestik ya Pak, tapi juga bisa pasar internasional juga. Baik, terima kasih Pak Sigit. Selalu Pak Sigit. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Ini seorang mahasiswi pecinta alam sebuah universitas ternama di Jambi menjadi korban pemerkosaan oleh seniornya selesai orientasi pelatihan. Kejadian bermula pelaku merupakan senior korban di Mapala yang menawarkan mengantar pulang selesai orientasi pelatihan mahasiswa pecinta alam. Pelaku diketahui bernama Rajendra, ternyata pelaku memaksa korban untuk singgah di rumah kontrakan pelaku. Di rumah kontrakan tersebut, korban akhirnya diperkosa. Saat ini pelaku sudah berhasil diamankan tim Renakta di Treskrimum Polda Jambi. Modusnya adalah dengan daya paksa terhadap korban, pelaku melakukan persetubuhan, ya, perkenalan ataupun orientasi terhadap kegiatan kampus tersebut, ya, mahasiswa pecinta alam. Pelaku mampir ke TKP, ke kontrakan rekannya itu. Nah, di TKP itulah kejadian itu terjadi. Tidak terima dengan kejadian ini, korban akhirnya melaporkan pelaku ke Mapolda Jambi. Dari Jambi, Bayu Alfarizi, TV One mengabarkan. Mahasiswa warga Kota Jambi.
Ya pemirsa, mahasiswi pecinta alam sebuah universitas ternama di Jambi menjadi korban pemerkosaan. Kita sudah bersama dengan AKBP Christian Adi Wibawa, Kasubdit Renakta di Treskrimum Polda Jambi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Putri, Mbak Sylvia. Ya, Pak Kris, boleh diceritakan kepada kami bagaimana kejadian awalnya sehingga pemerkosaan ini bisa terjadi? Baik, Mbak, berawal dari pada korban dengan tersangka melaksanakan kegiatan orientasi Mapala, yaitu pada tanggal 13 Oktober tahun 2024. Sekira pukul 11, bahwasanya korban dan pelaku setelah melaksanakan kegiatan orientasi, mereka bertukar handphone, kemudian diajak pelaku untuk pulang. Setelah pulang, pelaku melakukan bujuk rayu untuk mampir ke tempat kos rekannya. Nah, di tempat kos rekannya tersebut, pelaku melakukan persetubuhan dengan modus bujuk rayu dan daya paksa. Nah, saat ini pelaku sudah kita lakukan pemeriksaan, termasuk korban juga, dan saat ini juga pelaku sudah kita lakukan upaya paksa, melakukan penahanan terhadap pelaku. Demikian, Mbak. Baik, Pak, pelaku ini kan membujuk untuk ke kos rekannya. Apakah juga rekannya tersebut ini terlibat dalam aksi pelaku? Betul, yang pelaku pada saat melakukan persetubuhan terhadap korban di lokasi atau kos kontrakan daripada rekannya. Nah, saat ini kita ini melakukan penyelidikan apakah keterlibatan daripada rekannya, dan dalam waktu dekat ini akan lakukan pemanggilan dan pemeriksaan, karena dari keterangan daripada pelaku bahwasanya mampirnya ataupun di TKP tersebut komunikasi terlebih dahulu dengan korban. Namun perbuatan ini terjadi terhadap korban dilakukan oleh satu orang pelaku. Oke, Pak Kris, tapi apakah ini pertama kali terjadi ataukah pelaku ini sudah melakukan hal ini sebelumnya juga tapi tidak terendus begitu? Baik, untuk pelaku terhadap korban melakukan pertama kali. Namun setelah kita lakukan penyelidikan dengan membuka handphone dan dokumen-dokumen dari handphone tersebut, memang kita ada indikasi beberapa korban yang dilakukan oleh pelaku dengan modus yang sama dan serupa dengan korban saat ini sedang melapor, sedang kita lakukan proses penyidikan. Baik. Kemungkinan akan ada berapa korban kalau dari hasil pemeriksaan ponsel? Apakah ini di tahun yang sama atau di tahun-tahun sebelumnya ketika ia mungkin ikut ospek begitu ya, menjadi kakak pembina begitu? Apakah ada korban-korban lain? Mbak, saya jelaskan di sini, Mbak. Ada dari handphone, memang kita sudah terindikasi ada 4 korban yang kita lihat di handphone. Namun nanti kita lihat penyelidikan ke depan, apakah ada korban-korban yang lain ataupun korban-korban yang telah teridentifikasi tersebut melaporkan. Dan saat ini kita dari tim Renata Direktorat Kriminal Umum membuka diri dan sedang melakukan penyelidikan. Mohon waktu, Mbak, mungkin dalam waktu dekat bisa kita identifikasi korban-korban lainnya, Mbak. Demikian, Mbak. Oke, Pak Christian, terima kasih sudah bergabung dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga kasus ini terbuka terang. Terima kasih, selamat siang. Ya. Selamat siang, Mbak. Terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah tertimpa pohon tumbang di Jalan Merdeka, kilometer 10, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Warga langsung membantu seorang pengendara sepeda motor yang tertimpa batang pohon setinggi lebih dari 10 motor tersebut. Akibatnya korban yang diketahui bernama Suparman, warga desa Simpang Tais, meninggal dunia di saat dalam perjalanan menuju rumah sakit.
Kejadian tersebut terjadi di Jalan Merdeka kilometer 10, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Terlihat sepeda motor korban mengalami kerusakan berat. Selain itu, akibat kejadian, aktivitas kendaraan dari dua arah sempat juga dibuat tersendat. Pasca kejadian, petugas dan dibantu warga setempat melakukan pembersihan dan evakuasi batang pohon melintang di tengah jalan. Yang BPBD yang apa? Kan tidak peka. Sangat dilapor itu latih makan korban, ya Kak, makan korban lagi. Pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menjalani prosesi pisah sambut bersama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta. Acara pisah sambut ini turut dimeriahkan dengan atraksi flypast jet tempur milik TNI Angkatan Udara. Presiden Prabowo Subianto menjalani upacara pisah sambut dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Acara ini dihadiri sejumlah pejabat negara, kolega, hingga masyarakat. Prosesi ini menjadi simbol penyerahan tongkat estafet kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo. Acara ditandai dengan sebuah upacara militer. Tembakan meriam kehormatan pun turut dilepaskan menandai dimulainya prosesi pisah sambut. Presiden Prabowo bersama Jokowi lantas menginspeksi pasukan dengan berjalan kaki. Yang juga menjadi perhatian, atraksi flypast 4 jet tempur TNI AU diluncurkan. 2 pesawat F-16 dan 2 pesawat Sukhoi Su-27 memberikan atraksi dengan melintas di atas istana. Usai prosesi serah terima jabatan, Presiden Prabowo turut mengantarkan Joko Widodo ke Bandara Halim Perdana Kusuma untuk mudik ke Solo, Jawa Tengah. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kita akan mendengar langsung harapan dari warga ya. Karena saat ini sudah ada reporter TV One di Jakarta, ada Hilda Ramadanti dan juga Samsul Ma'arif dari Makassar. Kita ke Hilda terlebih dahulu. Hilda, bagaimana tanggapan masyarakat Jakarta tentunya untuk Presiden ke-8 ini? Silakan. Ya baik, selamat siang. Saya lihat juga pemirsa, memang 1 hari pasca pelantikan Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang baru saja dilantik kemarin pemirsa di tanggal 20 Oktober 2024 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Pastilah ini banyak sekali harapan-harapan dari masyarakat dengan pemerintahan baru ya, ini wajah baru yakni Presiden Prabowo dan juga Gibran. Untuk mengetahui apa saja sih harapan-harapan masyarakat khususnya dari generasi muda ya, sudah bersama saya ini narasumber kita siang hari ini, Celia. Halo, selamat siang Mas, kita berbincang sedikit dengan pemirsa TV One. Halo, dengan siapa? Halo, dengan saya Reviansyah Gunarisma. Oke, Bang Revi. Kalau ini dengan siapa, Bang? Muhammad Fabio Usama. Siap, Bang Fabio. Bang Revi, ini kita mau menanyakan. Ini kan baru saja dilantik ya, Republik Indonesia baru saja pemerintahnya jatuh kepada Prabowo Subianto sebagai presiden dan juga Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Dari generasi muda, dari Bang Febi sendiri ini harapannya untuk pemerintahan Prabowo dan juga Gibran 5 tahun ke depan ini gimana? Oke. Untuk saya harapan kepada Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Rakabuming Raka, semoga bisa lebih jujur dan amanah dan bisa lebih baik daripada Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Baik. Berarti ini supaya lebih amanah dan jujur ya untuk pemerintahnya. Dari generasi muda sendiri nih, kita kan dari Bang Febi ini berangkat dari generasi muda. Harapan untuk generasi muda di pemerintahan mereka nih gimana nih? Oke, untuk harapan saya untuk Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, semoga bisa lebih banyak lapangan pekerjaan dan bisa diselesaikan masalah-masalah ekonomi dan korupsi-korupsi di Indonesia. Baik, berarti di lapangan pekerjaan dan masalah ekonomi ya, itu harapan dari Bang Febi. Kalau dari Bang Fabio ini kan dari generasi muda juga ya Bang ya. Harapannya dari Bang Febi ini gimana nih? Harapan saya terhadap presiden terpilih dan wakil presiden terpilih untuk 5 tahun ke depan, saya berharap
Bapak Prabowo dan Pak Gibran juga meningkatkan kualitas dari sektor pendidikan dan juga kesehatan, Kak. Karena dari yang kita lihat dalam sektor pendidikan banyak sekali kalangan menengah ke bawah yang kesulitan untuk mengikuti pendidikan. Itu untuk sektor kesehatan juga kita masih banyak rumah sakit yang biayanya cukup mahal. Jadi berharap kepada Bapak Prabowo dan Pak Gibran semoga administratif dari rumah sakit itu diringankan gitu. Oke, baik. Berarti ini keduanya dari generasi muda nih fokusnya di sektor pendidikan, ekonomi, dan lapangan pekerjaan ya. Terakhir Bang, untuk ucapannya, karena Bang baru kemarin ini dilantik Bapak Prabowo dan juga Gibran, ini apa? Oke, untuk selamat dari Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka, semoga bisa jujur dan amanah selama menjabat dan janji-janji yang saat kampanye bisa terrealisasikan. Ya, siap. Kalau dari Bang Fabio ini ucapan selamat untuk 5 tahun ke depan Prabowo dan juga Gibran. Dari saya selamat kepada Bapak Prabowo dan juga Pak Gibran yang telah terpilih menjadi Presiden ke-8 dan Wakil Presiden ke-8 juga. Semoga apa yang telah dijanjikan kepada masyarakat Indonesia bisa terrealisasikan dan juga semua masalah-masalah yang sudah terjadi bisa diselesaikan. Terima kasih Bang Febi dan juga Bang Revi ya, selamat melanjutkan aktivitasnya. Yaitu tadi Celia, Putri dan juga pemirsa ada dari harapan masyarakat generasi muda melalui dari pendidikan, kesehatan dan juga lapangan pekerjaan ya. Kita sama-sama ucapkan selamat juga kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Semoga ini aspirasi dari masyarakat generasi muda dapat didengar dan dapat sampai kepada mereka berdua. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Tika Harahap. Kita sekarang beralih ke Samsul Ma'arif di Makassar. Samsul Ma'arif, seperti apa harapan dari masyarakat Makassar dengan Presiden dan Wakil Presiden baru kita, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka? Silakan, Samsul. Baik, Putri dan pemirsa, tentunya kita sama-sama kemarin menyaksikan bagaimana pelantikan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dan tentunya akan banyak sekali harapan-harapan dari seluruh masyarakat Indonesia, terutama dengan warga Kota Makassar dengan Presiden terpilih kita yang baru. Nah, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan seperti apa tanggapan ataupun harapan dari salah seorang warga Makassar dengan Presiden kita yang terbaru. Di sini sudah ada Pak Herwin. Selamat siang Pak Herwin. Selamat siang. Pak Herwin, kemarin kan kita ini sudah ada Presiden terpilih nih. Nah, yang pertama mungkin ada yang mau disampaikan dulu nih kepada Presiden terpilih. Ucapannya sih selamat untuk yang pertama, selamat bagi Bapak Prabowo dan Mas Gibran sebagai pemimpin Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden untuk 2024-2029. Terus kemudian mungkin ada harapan yang akan disampaikan? Banyak. Kalau masalah harapan sih banyak banget untuk Presiden kita yang baru ini. Ya, pertama yang kita mau itu pertama untuk lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia yang lebih luas. Kemudian yang kedua untuk sistem pemerintahan mudah-mudahan jauh lebih sehat dari yang sebelum-sebelumnya lah gitu. Utamanya terkait masalah ekonomi untuk Indonesia, kami banyak berharap untuk pemerintahan ini benar-benar di masa ini, di era ini, ekonomi itu menjadi sehat, apalagi di kalangan UMKM, jauh lebih unggul yang kami harapkan di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, seperti itu. Baik, Pak Herwin, terima kasih. Nah, saya mau bertanya kepada satu lagi warga yang ada di sini, mungkin ada harapan yang berbeda, harapan untuk hal-hal yang lain mungkin akan disampaikan. Di sini sudah ada Pak Akbar, Pak ya. Nah, Pak Akbar, kalau Pak Akbar mungkin ada yang mau sampaikan nih, Pak. Ya, harapan kami ke depan semoga Indonesia semakin baik, semakin jaya sesuai dengan apa yang pernah Bapak Prabowo di saat kampanye, sehingga bisa terakomodir semua. Saya pertama juga memberikan kepada Pak Jokowi, Pak mantan, atas pembangunan yang telah diberikan kepada masyarakat pada umumnya, gitu Pak. Ya. Kira-kira sektor apa nih Pak yang menurut Bapak nih yang harus lebih ditingkatkan lagi nih Pak? Ya, paling tidak untuk lapangan kerja Pak, peningkatan lapangan kerja, terus bidang-bidang usaha, terutama UMKM yang perlu ditingkatkan lagi. Gitu, seperti itu harapan kami Pak. Satu lagi mungkin kalau Bapak
Ada mungkin harapan yang mau disampaikan Pak? Oh baik Pak, mungkin harapan saya kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih 2004-2009, sama semoga lapangan kerja itu semakin meluas. Terus mungkin Pak, ekonomi yang sebelumnya mungkin lebih baik lagi di tahun 2024 ini Pak. Mungkin seperti itu Pak. Dengan Bapak Irdan Pak. Iya Pak. Baik, nah tadi ada harapan disampaikan terhadap Pak Irdan, tentunya itu sedikit gambaran seperti apa harapan dari warga Kota Makassar, masyarakat Indonesia secara keseluruhan terhadap Presiden terpilih Bapak Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran Raka Buming Raka untuk memimpin Indonesia 2024 hingga 2029 mendatang. Ada beberapa poin tadi yang disampaikan, misalnya dengan lapangan pekerjaan yang lebih luas terbuka, peningkatan kesempatan bagi UMKM untuk lebih meningkat lagi. Baik, mungkin itu sedikit harapan yang disampaikan oleh masyarakat Makassar. Saya akan berikan dulu ke rekan-rekan di studio. Oke, kalau kita melihat memang hampir sama ya Jakarta dan juga Makassar ini soal lapangan pekerjaan terutama. Semoga ini bisa diakomodir oleh Presiden ke-8 Prabowo dan juga Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih Samsul Ma'arif langsung dari Makassar dan sebelumnya juga ada rekan kami Tika Harahap dari Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, aktor muda Aliando Syarif mengaku dapat keluar dari penyakit OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Usai jeda, kami akan hadirkan selengkapnya terkait penyakit OCD ini. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia sini. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Uji coba makan siang bergizi gratis oleh Kementerian Pertahanan digelar di Bojongkoneng, Hambalang. Uji coba ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi siswa-siswi di wilayah tersebut dan melayani 2.545 penerima manfaat. Jadi percobaan makan bergizi ini sudah kami laksanakan sekitar kurang lebih 1 bulan, dimulai dari bulan lalu. Fungsinya ada, uji coba ini adalah sebenarnya untuk pilot project, untuk dapur-dapur yang lain nantinya, dan dapur kita di UPMB Bojongkoneng ini menjadi salah satu dapur contoh. Dapur contoh untuk bagaimana nantinya dapur-dapur yang lain bergerak dan mendistribusikan makanan-makanan bergizi ini. Kalau ahli gizi ada, kebetulan dia juga orang Persagi, ya Persatuan Gizi Indonesia. Nah, tugas dan fungsi dia di sini adalah dia berkoordinasi dengan saya perihal menu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia memastikan makanan-makanan yang diberikan ke anak-anak ini gizinya cukup. H-1 sebelum pengiriman kami itu menyuplai barang-barang yang ada di sekitar sini, orang-orang sekitar sini, mereka semua menjadi supplier kita. Artinya kita juga biar UMKM orang-orang di sini ekonominya juga tetap jalan gitu. Jam 1 siang itu mereka datang. Suplai barang datang, ayam, sayur, minyak, dan lain-lain sebagainya untuk kita masak. Mereka siapkan, kita punya tim persiapan, mereka menyiapkan itu di dapur sekitar kurang lebih 8 jam lah. Dari jam 1 sampai jam 9 malam itu. Setelah itu kita mulai masak, mulai benar-benar menjalankan makanan, membuat makanan ini di sekitar jam 2 pagi sampai di sekitar jam 6.30. Jadi dari jam 2 pagi itu selesai masak mungkin sekitar jam 5. Dari mulai jam 5 itu ada pemorsian, ada packing, dan juga kita harus taruh-taruh di mobil kan. Jam 6.30 itu kami mendistribusikan makanan-makanan bergizi ini. Kita mau hilangkan kelaparan, tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang nangis karena tidak makan. Semua anak Indonesia akan dapat makan. Semua sekolah, semua pesantren dari usia dini akan kita kasih makan siang. Nantinya anak-anak kita akan pintar, cerdas, kuat badannya. Bangsa Indonesia akan jadi bangsa yang sungguh-sungguh juara, bangsa yang hebat. Dengan adanya program makan gratis, siswa-siswa itu jadi lebih sehat lagi ya. Bagus, itu udah 4 sehat 5 sempurna ya gitu. Udah ada nasi, sayur, lauk, telur, susu, sama buah ya. Sekarang jajannya dikurangin karena udah sering makan siang gratis. Enak banget. Udah pasti bergizi banget, ada sayurannya itunya tuh. Kan kadang-kadang anak susah ya. Dan kalau bareng-bareng gini mau nggak mau harus pasti habis namanya makan bareng-bareng mah. Untuk Pak Prabowo, terima kasih. Sehat selalu, semoga mudah-mudahan untuk makan siang ini tuh semua bisa tersaji pokoknya se-Indonesia. Semangat, Bapak semangat memimpin negara ini. Semangat. Terima kasih.
Pemirsa, warga 2 desa di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat menggelar tradisi tukar nasi dalam acara haul dan tahlilan. Acara tahunan ini sebagai simbol silaturahmi meski berbeda desa. Warga 2 desa, yakni Desa Waringin dan Desa Weragati, Kecamatan Palasah, Majalengka, Jawa Barat, memadati area pemakaman atau kebuyutan untuk menggelar haul dan tahlilan Sabtu pagi. Warga 2 desa ini berbaur sambil membawa nasi serta lauk pauknya yang mereka bawa dari rumah masing-masing dan saling bertukar sebelum acara doa tahlilan dimulai. Tradisi haul di Desa Waringin, Kecamatan Palasah memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat ikatan sosial dan spiritual masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat di 2 desa dapat saling mengenal lebih dekat, serta meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas. Warga masyarakat 2 desa ini berdoa dengan hikmat yang dipimpin langsung oleh sesepuh desa setempat. Bukan keterangan abdi, alhamdulillah punya. Tapi ayah jalan keluarnya antara 2 desa, antara keluarga. Sementara usai menggelar tahlilan, nasi yang ditukar mereka santap langsung di acara haulan. Namun tidak sedikit juga beberapa warga memilih dibawa pulang yang nantinya dimakan bersama keluarga. Peringatan haul ini dilaksanakan di makam leluhur atau sesepuh yang bertujuan untuk mendoakan leluhur yang telah mendahului. Dari Majalengka, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, inilah suasana di Istana Negara Jakarta, di mana rencananya di pukul 15 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo Subianto akan melantik 56 Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Tadi pagi, Presiden Prabowo Subianto sudah melantik para menteri, termasuk diantaranya ada 7 menteri koordinator, dan siang hari ini atau sore nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat akan dilantik para wakil menteri Kabinet Merah Putih. Oke, untuk memperbarui bagaimana kondisi di sana, kita akan langsung melihat pemirsa bagaimana persiapan dari pelantikan dari wakil menteri, 56 wakil menteri yang saat ini tengah datang di istana. Sudah kita lihat ada Otto Hasibuan yang sudah tiba. Kita langsung saja akan tanyakan kepada reporter TV One, ada Fahada Indi di sana. Halo, selamat siang Celia dan juga pemirsa. Betul pada sekali. waktu kita diminta aja, ya waktu saya diminta jadi presiden membantu beliau, ya di situ ada pengarahan-pengarahan ya, diminta untuk agar memberi. Dia bilang, Pak Prabowo bilang, kau kan nggak terlalu sulit lagi nih, ini bidang yang kamu geluti gitu kan, jadi kamu pasti bisa lah gitu. Yang penting tegakkan semuanya, bereskan hukum semuanya itu. Jadi saya kira kita kan hanya pasti mengutip arahan ini kan dari pidato Pak Presiden, ya kan? Ya, kita cermati semua pidato Presiden itu adalah merupakan arahan buat kita sebagai pembantu Presiden, gitu. Jadi seperti yang kalian lihat kemarin itu, Pak Presiden sudah bicara tentang bagaimana penegakan hukum, pemberantasan korupsi, tetapi yang paling utama dan penting saya catat itu adalah apapun yang kita lakukan, beliau mengatakan harus berpihak kepada rakyat, membela rakyat. Itu yang luar biasa menjadi catatan penting buat saya. Jadi apapun, gitu kan, itu kan kita jabarkan dalam tugas kita, tapi semuanya harus kepentingan rakyat. Itu yang kita bilang. Oh ya, kemarin kita ada bertemu dengan Pak Yusril, sudah ada pembicaraan, tapi tentunya kan masih belum detail. Tapi artinya arahan-arahan sudah adalah dari beliau. Dia kan menko saya, jadi kan harus mendengar juga dia sebagai menko saya. Dan kita walaupun selama ini jadi teman, tapi kalau sudah sekarang kan dia menko. Ya, jadi harus kita konsultasikanlah sesuatu kepada beliau. Gitu. Belum. Jadi baru nanti kan, habis dari sini mungkin kita ke Kumham, juga kita bertemu, ada di sana sambut ya, penyambutan terhadap para menteri. Kemudian setelah itu nanti kita boleh berdiskusi nanti. Mudah-mudahan kita nanti semuanya sudah bisa bertemu dan rapat dengan mereka.
Berarti Ya. sudah tahu akan berkantor di mana Bang Oto? Sementara dikabarkan di Kuningan, di kantornya Menteri Hukum dan HAM dulu itu. Ya. Berarti setelah dilantik nanti Pak Oto akan berhenti tidak aktif gitu sebagai pengacara gitu. Ya, karena saya sudah menjadi pejabat negara sebagai wakil menteri, ya, Wamenko, saya harus cuti sebagai pengacara. Itu konsekuensi yang harus saya terima. Jadi yang biasanya tiap hari kita bekerja, terima fee, ada invoice dan sebagainya, sekarang ini hanya untuk negara saja. Ini pengabdian kita lakukan. Ya. Baik, terima kasih ya. Sukses Bang Oto. Titi, standby di depan kamera. Belum. Ya, sebagai seorang birokrasi kan, selama ini kan kita lawyer, pengacara yang hidupnya bebas, ya. Tapi sekarang kan harus ikut semua aturan-aturan di birokrasi ya. Itu persiapan yang utamanya di situ. Hari ini mengajak siapa saja sih Pak? Ini ada istri saya, Norma. Ini putri saya ini paling besar nih, Putri. Ada juga mantu saya nih, Firman sama Yakob nih, anak saya. Ya. Kalau untuk program untuk ke depan apa aja sih Pak? Ya. Utamanya. Kita nanti bicara programnya nantilah. Setelah kita. Pak, tapi sudah ada koordinasi dengan Pak Menterinya Ya, sendiri? kita udah ketemu kemarin. Ya. Oke ya. Iya, itu dia pemirsa, baru saja ada Oto Hasibuan yang nanti akan segera dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan juga Pemasyarakatan yang datang ini bersama dengan sejumlah perwakilan keluarganya. Gimana? Kita itu aja. Iya pada. Ya, sejumlah calon wakil menteri pemirsa terus berdatangan menuju ke Istana Negara. Tempat dilaksanakannya pelantikan dari para calon menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Ini kurang lebih 30 menit menuju pelantikan yang akan dilaksanakan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendoorstop sejumlah calon. Ada pasal lamanya. Kita nangkep yang lolos dari itu. Jadi kita ngomong Hari apa? Besok juga bisa. Ya, udah thank you ya. Sis Grace, kita tahu tanya ide. Cantik sekali Sis Grace. Lanjut lagi sih. Mau. Tepatnya tadi ada Oto Hasibuan dan juga sejumlah wakil menteri lainnya yang tampaknya nanti akan dilantik di pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, pemirsa. Ya, dan untuk informasi lebih terkait untuk informasi selanjutnya terkait pelantikan para wakil menteri nanti akan bisa Anda saksikan di program selanjutnya di pelantikan wakil menteri Kabinet Merah Putih, dan informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Putri Windasari. Dan saya Sally Alexandra, mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.